Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kembali lagi bersama kita bertiga ya, ingin menganalisis studi kasus tentang yang dimana kasus itu kita kaitkan dengan tugas mata kuliah kita, yaitu ilmu akhlak ya. Saya di sini Alfitri Paral dan teman saya Muhammad Sabtur. Saya Muhammad Eka. Oke, kita udah perkenalan, kita langsung saja ke pembahasan, atau kita bacakan dulu nih studi kasus yang akan kita bahas untuk beberapa menit ke depan ya, yaitu dilema sang arsitek muda ya, yang bernama Farhan nih. Jadi ada seorang arsitek muda yang bernama Farhan, dia itu arsitek yang udah sukses gitu, udah lagi naik daun atau lagi gemerlap lah. Tapi di sisi lain hidupnya dia itu kayak kebingungan atau mempertanyakan hidupnya dia gitu. Mungkin kehilangan jati dirinya lah. Kemudian juga si Farhan ini mulai menata ulang hidupnya kembali nih, karena si Farhan ini menyadari bahwa hidup itu ada sang pencipta. Nah, dia itu mulai menyadari bahwa harus kembali kepada sang pencipta, seperti menjalankan ibadah, sholat atau 5 waktu ya, berbagai kepada yang membutuhkan lah. Kemudian si Farhan juga suatu hari itu si Farhan mencari dasar hukum untuk menentukan sikapnya, mulai dari pencarian dari Al-Quran atau hadis atau para ulama, ijma, qiyas dan sebagainya, yang mempertimbangkan suatu hukum tersebut yang logis sejalan dengan syariat Islam itu, dengan kehidupannya dia juga sehari-hari yang bisa dikatakan dia sudah sukses menjadi arsitek muda lah ya. Nah, sebagai pribadi muslim, Farhan ini dikenal sebagai atasan yang santun dan jujur. Si Farhan ini dikenal sebagai atasan yang sopan dan santun. Suatu hari terjadi ketegangan antara si stafnya yang berbeda keyakinan dengan si Farhan, stafnya nih, mengenai jadwal penggunaan ruang istirahat untuk ibadah. Farhan harus menengahi konflik tersebut dengan prinsip saling menghormati antar umat beragama tanpa mengesampingkan masa persaudaraan dengan rekan sesama muslim di kantornya. Jadi kita analisis dulu dari paragraf pertama, yaitu apa sih permasalahan-permasalahan yang terdapat di dalam studi kasus tersebut mengenai seorang arsitek muda yang bernama Farhan. Studi kasusnya bisa kita kaitkan dengan yang sudah kita pelajari ya, tentang ilmu akhlak ini selama 1 semester ke belakang. Apa sih permasalahan si Farhan ini nih? Jadi si arsitek muda yang sudah sukses, tapi beliau itu kayak menentukan arah hidupnya nih. Dia sudah sukses, tapi dia juga bingung dengan keadaan hidupnya yang sekarang. Gimana sih cara menentukan permasalahan si Farhan tersebut? Menurut kalian nih yang bisa dipahami tentang studi kasus yang saya tadi bacakan nih, Farhan ini kan orang arsitek muda yang sukses, tapi dia tuh kehilangan menjadi jati dirinya, gimana cara menyikapi permasalahan tersebut yang ada kaitannya dengan pelajaran akhlak. Bagi saya, kisah yang telah saudara ceritakan tadi, seorang yang telah kehilangan jati dirinya sudah pasti harus menemukan jati dirinya kembali. Caranya gimana? Yang pertama, kita harus memperkuat jalinan kita kepada Tuhan, atau kita biasa sebut belum minallah, yaitu ibadah. Nah, yang kedua, si Farhan itu bingung ya. Ketika ingin menata kembali hidupnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terus ketika Farhan sedang ingin beribadah, harus adanya sikap toleransi terhadap sesama manusia atau beda agama lah. Iya.
itu termasuk kepada hablum minanas. Jadi kesimpulannya menurut saya ketika materi sudah tercapai, ketika kesuksesan sudah tercapai, jangan lupa dua hal yang telah saya sebutkan, apa? Hablum minanas dan hablum minallah. Begitu menurut saya. Jadi kita kembali lagi gitu kepada Sang Pencipta. Kita sudah dilahirkan oleh Sang Pencipta, kita juga harus ingat betapa kejinya kita, betapa tingkahnya kita ketika kita di bawah meminta, tapi kita sudah di atas atau dalam tanda kutip kita sudah sukses gitu, sudah ada kesuksesan, tapi kita lupa gitu pada Sang Pencipta. Itu yang dialami oleh Pahan ya saat itu. Kita bisa menganalisis nih kasusnya itu lah. Menurut Anda nih gimana nih kasus tentang Pahan ini kehilangan jati dirinya, tapi dia juga mulai menata ulang ya, dia kehilangan jati dirinya sehingga dia ingin menata kembali dirinya gitu. Nah, dia kembali dengan perlahan-lahan ibadah lagi gitu. Kalau dari saya pribadi sih ada tambahan dari saudara Sofwan. Tambahannya yaitu tumbuhkanlah kembali akhlak yang mulia, akhlak yang baik dan kuat. Karena hidup tanpa akhlak itu bagaikan apa ya? Bagaikan kayak itu tidak beradab, tidak mempunyai akhlak itu suatu perbuatan yang sangat bagaikan hampa lah gitu. Hampa. Bahkan dalam hadis disebutkan al adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas dari akhlaknya. Ya. Nah, di atas segalanya. Dari sehingga dari ketika kita meningkatkan akhlak, sehingga terbentuklah kembali kepribadian, dan sehingga terbentuklah kembali sedikit demi sedikit untuk menata hidup yang lebih baik. Ya, jadi gitu kita harus meningkatkan lah akhlak kita. Apa yang ada di dalam diri kita, semuanya perbuatan itu tergantung kita atau akhlak dan keimanan kita gitu. Itu kembali ke kitanya. Dan di sini juga si Farhan sudah mulai menata ulang kembali masalah-masalah yang dapat kita ambil dan kita kaitkan dalam perkuliahan ilmu alam itu juga dari kita kembali lagi menata kepribadian muslim kita gitu. Ya betul. Sebagai orang yang mempunyai iman tentunya, yang walaupun kita sudah sukses tadi, jangan lupa ingat untuk bersujud kepada Sang Maha Pencipta, menata ulang karakteristik kita atau akhlak kita yang ada dalam diri kita itu ditata ulang gitu. Gimana sih ya kita menata ulangnya nih? Sejauh manapun kita melangkah, jangan lupa kita harus bersujud. Nah, jadi misalkan kita sudah sesukses apapun, kita sudah bisa membandingi Elon Musk, apa artinya harta yang tidak seberapa di mata Tuhan? Bagaimana juga nih ada disebutkan dalam Al-Quran nih, yaitu dari Quran surat Ar-Rod ayat 28 yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi terang atau tenang. Nah, jadi bagaimana kita menganalisa atau kita edukasi tentang edukasi tadi. Jadi yang bisa kita ambil ini Subhan ini orangnya itu sudah mulai lah menemukan rasa kembali nih, rasa keimanan atau akhlaknya yang ditumbuhkan kembali perlahan-lahan gitu, sedikit demi sedikit lah. Karena dia juga gitu ingin tenang, percuma dia juga merasa hidup gue nih udah sukses nih, gue udah punya uang banyak, harta banyak nih, tapi percuma gue udah beriman atau nggak melaksanakan nafkah perintah Allah gitu, seperti ibadah dan lainnya. Karena tadi disebutkan dalam Al-Quran juga ya, dalam hadis juga tadi suatu ketenangan itu hanya
mengingat kepada Allah itu akan muncul suatu ketenangan ya. Yaitu mengingat Allah itu sebagai suatu ketenangan salah satunya gitu. Menjadi suatu ketika kita beribadah menjadi suatu ketenangan. Bahkan dalam kutipan lagu almarhum Ustaz Jeffrey dikatakan, walaupun kita Hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup. Tuh dia ya, intinya kita harus mengingat Allah walaupun kita sudah di atas, tapi kita di atas manusia lah, bisa katakan sukses, kita masih tidak seberapa di mata Tuhan. Ya, Allah. Kaitkan. Dan juga itu berkaitan dengan mata kuliah kita ilmu alam. Ada salah satu itu atau materinya tentang kepribadian seorang muslim gitu, meningkatkan alam juga lah itu. Kemudian membahas kepribadian muslim. Kita jika sudah kita sebagai seorang muslim harus jika sudah berada di posisi Farhan, kita harus sering-sering mengintrospeksi diri sendiri lah. Jangan Kita sejauh mana kita melesat, sejauh mana kita melangkah. Ingat, kita tidak akan bisa seperti ini jika kita tanpa sang pencipta gitu. yang sudah mengatur semuanya tanpa ridhonya juga, Perbanyak rasa syukur itu lagi. dan kembali ke jalannya gitu. Karena ya, yang kita dapat pahami dari studi tersebut ya emang itu gitu. Bisa kita ambil ini si Farhan ini orangnya itu sudah mulai lah menumbuhkan rasa kembali nih, Rasa keimanan atau akhlaknya ya ditumbuhkan kembali perlahan-lahan gitu, sedikit demi sedikit lah. Karena dia juga gitu ingin tenang, percuma dia juga merasa hidup gue nih udah sukses nih, gue udah punya uang banyak, harta banyak nih, tapi percuma gue nggak beriman atau nggak melaksanakan perintah Allah gitu, seperti ibadah dan lainnya. Karena tadi disebutkan dalam Al-Quran juga ya, dalam hadis juga tadi suatu ketenangan itu hanya mengingat kepada Allah itu akan muncul suatu ketenangan ya. Yaitu mengingat Allah itu sebagai suatu ketenangan salah satunya gitu. menjadi suatu ketika kita beribadah menjadi suatu ketenangan. Bahkan dalam kutipan lagu almarhum Ustaz Jeffrey dikatakan, walaupun kita Hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup. Tuh dia ya, intinya kita harus mengingat Allah walaupun kita sudah di atas, tapi kita di atas manusia lah, bisa katakan sukses, kita masih tidak seberapa di mata Tuhan. Ya, Allah. Kaitkan. Dan juga itu berkaitan dengan mata kuliah kita ilmu alam. Ada salah satu itu atau materinya tentang kepribadian seorang muslim gitu, meningkatkan alam juga lah itu. Kemudian membahas kepribadian muslim. Kita jika sudah kita sebagai seorang muslim harus jika sudah berada di posisi Farhan, kita harus sering-sering mengintrospeksi diri sendiri lah. Jangan Kita sejauh mana kita melesat, sejauh mana kita melangkah. Ingat, kita tidak akan bisa seperti ini jika kita tanpa sang pencipta gitu. yang sudah mengatur semuanya tanpa ridhonya juga, Perbanyak rasa syukur itu lagi. dan kembali ke jalannya gitu. Karena ya, yang kita dapat pahami dari studi tersebut ya emang itu gitu, si Farhan ini emang sudah lupa awalnya, tapi dia juga menata ulang hidupnya gitu. Mendapatkan lagi hidayah dari Allah SWT. dan hidayah itu tidak datang dari orang beriman saja, bukan dari orang beriman, dari seorang kita inilah hidayah itu bisa datang dari mana saja, bahkan dari mulut seorang munafik. Anda pernah mendengar? Ya, munafik ya.
jangan ngabut juga gitu. Nah, si Farhan ini kemudian ini ada nih, si Farhan ini kan dia dikenal sebagai, setelah dia udah mulai menata ulang hidupnya kembali gitu, dia juga atasan yang dikenal dengan sopan santunnya dan jujur gitu. Tapi pada kemudian hari terjadi ketegangan antara stafnya nih yang berbeda keyakinan mengenai jadwal penggunaan istirahat untuk ibadah. Nah, itu nih aturannya nih buat istirahat. Gimana buat aturan buat istirahat, buat ibadah. Tapi malah digunakan atau suatu kejadian itu konflik gitu, bisa jadi konflik karena bedanya keyakinan antara si Farhan ini dan stafnya. Muncullah kayak masalah gitu. Itu di kondisi tersebut kita harus menumbuhkan menghormati ya, rasa saling menghormati, saling menghargai sama ras dan suku beragama. Kita harus menumbuhkan rasa toleran. Kita juga di perkuliahan diajarkan gitu untuk bertoleransi secara ras atau antar suku beragama gitu, yang sudah kita dapat pelajari, yang udah belajar lah kita ya di perkuliahan pada semester 2 ini ya. Nah kemudian gimana sih pada para argumen atau pendapat yang bisa kita kaitkan dalam aturan hadis para ulama tentang studi kasus tersebut? Ya gampangnya lah, kita gimana sih cara mengargumentasikan tentang studi kasus tersebut? Khatib. Ya baik, jadi mungkin segini ya pembahasan dari studi kasus yang sudah kita bawakan tadi. Mungkin kesimpulannya bisa dapat kita ambil dari seorang Farhan. Kita tuh harus bersyukur ya, Harus banyak-banyak bersyukur pada Sang Maha Pencipta yang sudah memberikan rezeki atau jalan yang sudah kita capai ya. Harus banyak introspeksi diri juga, malu kepada Sang Pencipta. kalau kepada Sang Pencipta, walaupun kita udah sukses, udah di atas manusia misalkan ya, tapi kita masih tidak seberapa gitu di mata. Jangan sampai kita jadi kacang yang lupa sama kulitnya lah. Gitu. Intinya gitu kesimpulannya. Jangan lupa kita juga beribadah walaupun kita sudah mempunyai harta banyak. Buat apa gitu kalau kita tidak beribadah? Allah tidak dibawa mati ya. Aku tidak bawa mati. Maksudnya. Tapi mati butuh harta. Tapi kita juga boleh kita harus seimbang lah antara dunia dan akhirat. Nah itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Intinya kita harus banyak-banyak bersyukur dan mengingat Allah atau Tuhan kita yang sudah memberikan rezeki kepada kita setiap harinya, entah rezeki uang, harta ataupun kesehatan, itu juga termasuk rezeki yang harus kita patut syukuri gitu kan. Bisa rezeki hidup juga, kita hidup enak, ataupun belum tentu kita atau orang lain merasakan hidup seperti kita ya. Nah itu kita harus banyak-banyak bersyukur, tingkatkan kembali akhlak kita ya, supaya menumbuhkan lagi nih diri kita akhlak yang baik gitu ya, hidup kita mulai tertata. Apa sih namanya akhlakul karimah, bukan akhlak yang tercela itu. Pokoknya umat muslim saat ini tuh harus jadi manusia yang berakhlakul karimah, berwawasan ilmiah. Nah itu dan mampu bersaing di era globalisasi. Itu mampu bersaing ya. Tapi bersaing jangan itu juga saling menyalahkan atau antar agama gitu ya. Saling menghargai dan atau menghormati juga gitu antar agama lah. Kita juga kan beda keyakinan lah, gitu. Tapi kita sama manusia, misalkan kita senegara di Indonesia, kita harus diajarkan manusia itu bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Mungkin
cukup sekiannya dari kami pembahasan atau studi kasus yang sudah dibawakan dari tadi pembahasan sampai kesimpulan. Mohon maaf nih dari kami bila ada tutur kata yang salah. Dan kita juga dalam masih berproses belajar, jadi mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Manusia juga Kita kan manusia, bukan Tuhan. Dan Sekian. ada satu kata-kata dari saya. Salam. Tingkatkan akhlak, jangan lupa Tuhan, jangan lupa kita. Nah, jangan lupakan kita ya. Ya, Mungkin cukup sekian. Saya Muhammad Sofwan. Saya Alfi Barat. saya Muhammad Iqbal Jibar Menanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.